Halo, shalom semuanya. Hari ini aku bersyukur dan aku happy banget karena aku bisa sharing sedikit sama kita semua hari ini. And aku harap dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap ngerasain sukacita dan kasih Tuhan. So, aku hari ini bakal sharing sedikit. Judulnya itu pemulihan. Teman-teman semua, sebelum aku sharing, teman-teman masih pada ingat gak sama ceritanya Raja Daud? Cerita Raja Daud. Jadi Raja Daud ini ngalamin yang namanya depresi yang sangat berat, ngalamin ketakutan, karena dia merasa terancam, karena dia ingin dibunuh sama Raja Saul. Nah, sampai kita bisa dilihat di Mazmur, di situ banyak tentang keluh kesah Raja Daud yang Raja Daud ungkapin sama Tuhan, tapi banyak juga di kitab Mazmur ucapan syukur Raja Daud kepada Tuhan. Nah, dari cerita itu aku makin sadar, makin paham bahwa situasi, kondisi, keadaan enggak jadi tolak ukur untuk kita tetap bersyukur sama Tuhan. Enggak jadi patokan untuk kita bersyukur atau enggak sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan bukan karena keadaan kita lagi baik, kita lagi bahagia, tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, karena Tuhan terlebih dahulu sayang sama kita, makanya kita harus bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini karena kita lagi ngomongin tentang pemulihan, aku pengen kita baca dari Amsal 28 ayat 13. Aku bakal baca bunyinya seperti ini. Amsal 28 ayat 13, demikian firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, jadi setiap kita, apalagi anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda Kristen, pasti banyak yang namanya ngalamin penderitaan. Apalagi untuk sampai sama setiap panggilan-panggilannya Tuhan, pasti kita ngalamin banyak yang namanya penderitaan. Tapi meskipun itu, ada satu sosok yang bekerja di balik layar. Ada Tuhan Yesus yang senantiasa sadar gak sadar kita, dia tetap tolong dan tetap ngasih kita kekuatan gitu. Jadi meskipun mungkin keadaannya lagi nggak baik, tapi banyak hal-hal kecil yang mungkin kita anggap itu masalah, Tuhan pelan-pelan perlihatkan, Tuhan pelan-pelan perluaskan, itu malah menjadi awal dari setiap janji-janjinya Tuhan lewat masalah kita mungkin. Nah, jadi apapun yang menjadi struggle kita, pasti Tuhan tetap turut bekerja, tetap turut menolong kita. Nah, dan aku percaya juga kalau keterbukaan itu awal dari pemulihan. Nah, karena di sini kita baca dari Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Jadi Tuhan pengen kita terbuka sama Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi dia rindu untuk kita tetap terbuka sama Tuhan, supaya dia juga Tuhan bisa leluasa dalam memulihkan hidup kita. Gitu. Jadi mungkin saat ini kita lagi ngalamin yang namanya depresi atau mungkin yang mengalami keputusasaan. Aku pikir sebesar apapun iman kita, sedewasa apapun kita, tetap wajar kalau kita ngalamin yang namanya ketakutan, tetap wajar yang namanya ngalamin keraguan-raguan, tapi tetap ketakutan, keraguan kita nggak boleh lebih besar dari rasa percaya kita sama Tuhan. Nah, dan aku harap apapun yang menjadi mungkin persoalan atau penderitaan kita semua, kita boleh tetap terbuka sama Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja leluasa untuk memulihkan kehidupan kita. Nah, tapi dari setiap penderitaan kita, dari setiap mungkin persoalan hidup kita, ada good news-nya, ada good moment-nya di mana dari penderitaan kita itu mungkin kita lagi ngalamin satu penyakit, kita rasa menderita banget.
Tapi jadi kita bisa lebih bersyukur atas kesehatan yang sudah Tuhan beri. Terus mungkin kita ngerasain susah buat cari makanan atau susah buat makan. Jadi kayak kita lebih bersyukur karena kita masih bisa makan gitu. Jadi apapun itu mungkin kita lagi ada masalah di kerjaan atau mungkin lagi susah, kuliah lagi ribet gitu. Tapi kita tetap bisa bersyukur karena bisa tetap kuliah. Itu semua karena berkat Tuhan. Jadi aku harap apapun yang sedang kita alamin saat ini, baik itu keputusasaan, penderitaan, yang mungkin putus, belum move on, atau mungkin pekerjaannya lagi benar-benar ngalamin satu yang berat, kita tetap jangan nyerah, tetap andalin Tuhan, tetap terbuka sama Tuhan supaya Tuhan bisa lebih leluasa memulihkan kita. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Dan aku berdoa semoga apapun yang sedang kita alami saat ini, kita tetap bersyukur sama Tuhan meskipun keadaannya atau situasinya nggak sesuai sama ekspektasi kita, tapi kita bersyukur karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua mendatangkan kebaikan. Oke, aku pikir itu aja yang bisa aku sampaikan dari sharing ini. Semoga teman-teman tetap terberkati. Semoga kita selalu tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan aku mau berdoa untuk kita semua yang nonton video ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap sehat, merasakan kasih Tuhan, merasakan kelegaan. Kami percaya itu karena kebaikan dan pertolongan ya Bapak. Bapak hamba mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin menonton video ini. Biarlah kami boleh sama-sama terbangun, sama-sama terberkati ya Bapak. Dan biarlah Tuhan apapun yang menjadi situasi dalam kehidupan kami, baik itu buruk ataupun gak baik menurut pandangan kami percaya hal-hal itu boleh Tuhan pakai untuk kami boleh semakin lebih dekat kepadamu dan kami boleh Tuhan mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Bapak Engkau pulihkan hidup kami agar kami boleh semakin lagi dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya, semoga kita semua tetap jaga kesehatan, tetap patuhi aturan protokol kesehatan, tetap jangan kemana-mana kalau lagi nggak penting-penting banget, dan semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh terberkati dengan video ini dan boleh tetap ngerasain betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Oke, thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan merasa insecure sama diri kita di hadapan orang-orang apalagi, tapi kita yakin dan percaya Tuhan bilang kamu itu berharga. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, terus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita sadari bahwa Tuhan terus mau sertai hidup kita, bahkan sampai disertai jalan-jalan kita sama Tuhan. Kak, aku lagi merasa gak nyaman sama teman-temanku. Aku merasa gak nyaman sama orang-orang yang sekitarku. Aku merasa gak nyaman juga sama kerabat aku. Gimana Kak, biar aku bisa lepas dari semua ini? Kalau mau tahu jawabannya, kita akan bahas bareng-bareng.